Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Claudia Yanesaeng dengan NIM 1903030008 dari kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan review buku ketiga Teori Sosiologi Modern yang berjudul Teori Sosial Kontemporer Eropa. Tradisi disipliner. Definisi dan batasan tradisi terus menjadi sebuah perselisihan. Seperti yang ditunjukkan oleh Peter Bell, tidaklah cukup untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kunci dan konsep yang telah memberikan kontribusi pada pembentukan teori sosial di waktu yang sama dengan membahas jaringan intelektual, mode transmisi tekstual, dan proses inklusi dan eksklusi yang telah membuat teori menjadi disiplin yang dapat dikenali dan didefinisikan. Pendiri klasik dan pembentukan teori sosial. Teori sosial Eropa modern secara umum dicirikan sebagai respon intelektual terhadap perselisihan politik di Eropa, seperti peristiwa revolusioner dan konflik militer yang melibatkan Prancis dan Jerman. Kemudian mereka melakukan perjalanan atau bermigrasi ke seluruh dunia dan pada akhirnya kembali ke tempat asalnya. Secara khusus, pertukaran konseptual dan intelektual siklus dapat diidentifikasi dengan pola dominan dari perubahan budaya dan stabilitas sosial yang membedakan periode-periode utama sejarah Barat modern. Fenomenologi Hegel secara khusus mengumumkan momen ketika teori tidak hanya mencoba menyelesaikan intramural perselisihan antara filsafat dan ilmu pengetahuan, melainkan berusaha untuk menjembatani kesenjangan sejarah antara praktik sosial dan cita-cita politik kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Teori sosial telah berhasil menduduki posisi intelektual, fasilitator, dan katalisator dalam humaniora dan ilmu sosial. Disiplin akademis, terutama filsafat dan sejarah, memenuhi peran-peran dalam ilmu sosial dan tidak ada alasan untuk mengasumsikan teori sosial yang akan menempati posisi dominan ini. Teori sosial dan ilmu sosial. Awalnya, alokasi peran sentral teori bertepatan dengan datangnya zaman generasi emas teori sosial Eropa. Hal ini mengacu pada generasi intelektual dan akademisi. Ada dua pandangan khusus mengenai teori. Pandangan pertama memahami teori dalam istilah deduktif nomologis sebagai satu set hukum dan kondisi awal dari mana hipotesis empiris dapat diturunkan. Pandangan kedua melihat teori dalam istilah representasional yang menyediakan bangunan konseptual dalam menggambarkan dunia empiris. Teori sosial dan filsafat politik. Dari asalnya di Yunani kuno, istilah politik mengacu pada yang mana manusia berurusan dengan kesamaan atau untuk aktivitas mereka berurusan dengan hal-hal tertentu. Istilah sosial dan korelasinya dalam bahasa Eropa lainnya merujuk pada hubungan manusia dengan orang lain. Istilah sosial di sini digunakan untuk masalah politik, yaitu ikatan antara makhluk-makhluk yang bersifat terhubung satu sama lain karena kebutuhan atau tujuan yang sama. Studi komparatif tentang politik modern dari perspektif teori sosial dan filsafat politik difokuskan pada tiga masalah. Pertama, analisis keragaman bentuk modernitas politik atas dasar jangkauan kelembagaan, kombinasi liberalisme individualis sebagai landasan politik yang tak terhindarkan dengan interpretasi yang lebih kaya secara sosial tentang keterlibatan manusia dengan dunia disediakan oleh apa yang ingin kita sebut sebagai alasan dalam budaya dan sosial. Teori dan teologi sosial. Pemikiran tentang teologi dan teori sosial sebagai berikut. Postmodernisme, globalisasi, dan filosofi anti-eurosentrisme. Postmodernisme menimbulkan masalah teologis bagi teori sosial.
Ia mengangkat pertanyaan pendapat tentang legitimasi alasan ilmiah sebagai proyek sekuler modernis. Tradisi nasional, teori sosial Jerman kontemporer. Pada tahun 1950-an, teori sosial didominasi oleh 3 penulis mazhab Leipzig yang pernah sebelumnya menanamkan harapan besar dalam sosialisme nasional. Pertama, Arnold Gehlen, seorang filsuf yang sekarang memikirkan filsafat sebagai ilmu empiris dari umat manusia yang dianggap sebagai makhluk sosial. Kedua, Hans Freyer. Freyer menggambarkan dirinya sebagai revolusioner yang merupakan orang pertama yang diangkat sebagai sosiolog di Jerman. Yang ketiga adalah Helmut Schelsky. Di akhir hidupnya, setelah melihat sosiolog berkembang menjadi subjek universitas biasa dan telah jatuh dengan kuat di bawah pengaruh politik, Schelsky mendeklarasikan dirinya sebagai seorang anti-sosiolog. Teori sosial di Inggris Raya. Pemikiran sosial Inggris pada masa itu yaitu utilitarianisme. Jeremy Bentham merupakan orang pertama yang menggunakan frase ilmu sosial dalam menghidupkan kembali ambisi untuk membuat kalkulus ilmiah untuk memastikan biaya dan manfaat dari mode tertentu dan menganggap sifat manusia yang pada dasarnya melibatkan penghindaran individu dari rasa sakit dan mendukung kesenangan. Perubahan budaya dan identitas dalam teori sosial Italia kontemporer. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 1960-an, sosiologi Italia itu sebagian besar masih sibuk dengan perubahan sifat masyarakatnya. Untuk menghindari esensialisme tanpa bereaksi berlebihan terhadapnya, kontemporer dapat dipahami sebagai yang menandakan bingkai di mana untuk menyoroti hubungan kedekatan untuk memperhitungkan keterikatan sejarah teori. Sekarang itu kesatuan budaya bangsa-bangsa telah lama menunjukkan kerapuhan dan karakter yang sering dipaksakan dan memberi jalan pada tematisasi identitas ganda dan dinamis. Teori intelektual. Konvergen dan divergen jalur dalam teori kritis masyarakat. Isi kebenaran dari pemikiran kritis ditunjukkan secara kasat mata melalui sifat dan kedalaman dari apa yang diketahui. Tetapi, proses interpretatif tidak menghasilkan pengetahuan yang benar-benar dan tak terbantahkan. Pengetahuan yang diekspresikan dalam bentuk pernyataan yang tepat tentang hakikat realitas terhadap dalam pandangan Adorno. Oleh karena itu, kriteria kebenaran dari proposisi kritis tidak dapat terdiri dari korespondensi penilaian dengan realitas faktual atau teori korespondensi atau dengan sifat logika yang sistematis atau teori koherensi. Postmodernitas dan pasca Marxisme. Postmodernisme memiliki setidaknya 2 akar yang sangat berbeda. Pertama, estetika adalah mutasi suksesis modernis yang memiliki basis paling artikulatif dalam arsitektur, bereaksi terhadap modernisme tinggi yang keras. Terdapat 2 pilar lagi dari bangunan baru postmodernitas. Salah satunya adalah restrukturisasi sosial setelah deindustrialisasi yang tidak diragukan adalah perubahan sosial yang penting. Kontribusi filsafat politik dan sosial sangat penting untuk ditinjau melalui teori sosial tentang pasca Marxisme. Pada ujung lain dari ilmu sosial empiris, teori bukanlah bidang atau subdisiplin yang terpisah, sebuah pikiran tanpa penelitian, tetapi penuntut penyelidikan empiris. Tema dan narasi. Narasi Eropa tentang kebebasan. Narasi utama Eropa adalah Alkitab, filsafat Yunani atau Romawi, dan historiografi. Konsep kebebasan muncul pertama kali dalam Alkitab di interpretasinya tentang pilihan bebas atau kehendak bebas.
Dalam teks ini tidak ada perbedaan yang dibuat antara dua pilihan dan kemauan. Hawa dan Adam telah memetik buah dari pohon pengetahuan dan mencicipinya. Saat kita belajar, dari saat inilah manusia memiliki kesempatan untuk memilih antara yang baik dan kejahatan. Tidak ada yang menentukan mereka dari awal untuk memilih satu daripada yang lain. Modernitas dan pelarian dari Eurosentrisme. Ide modernitas menunjukkan kepedulian terhadap masalah dan dimensi masyarakat modern yang diabaikan, yang merupakan asumsi dari teori fungsionalis, teologis, dan eurosentris. Konsep eurosentrisme mengacu pada asumsi-asumsi tertentu tentang sosial dan politik Barat. Dalam ilmu sosial, eurosentrisme sering diekspresikan dalam kritik terhadap kebangkitan bangsa Barat. Perspektif global. Teori sosial dan modernitas Amerika Latin. Semua teori berurusan dengan institusi serta tatanan hermeneutik Amerika Latin yang sangat sesuai dengan Marxis dan juga tradisi sosiologis. Kekhususan setiap negara telah mendominasi upaya intelektual seperti halnya transisi ke demokrasi. Modernitas bukanlah esensi, sekumpulan prinsip abstrak yang diwujudkan dalam ruang waktu tertentu, melainkan berkembang dari aksi dan gerakan individu dan kolektif subjektivitas. Sebagian besar institusi modern dan bentuk kesadaran adalah konsekuensi yang tidak diinginkan dari keinginan dan pilihan konkret yang dibuat orang dalam kehidupan sehari-hari, meskipun proyek yang lebih umum ditentukan oleh kolektivitas politik dan budaya untuk perubahan atau pelayanan modernitas atau hubungan pramodern yang diperhitungkan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video tadi. Selamat siang dan terima kasih.